Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Indriani Tuarita. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan bentuk koperasi. Sebelum kita masuk ke jenis dan bentuk koperasi, kita harus tahu apa itu koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya, pengertian koperasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bapak Koperasi Indonesia, Bapak Muhammad Hatta mengatakan bahwa koperasi ialah suatu usaha bersama yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi yang didasari asas gotong royong. Yang kedua, menurut Dr. Fay, koperasi adalah suatu perkumpulan beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmania para anggotanya. Yang ketiga, menurut Richard Colin Abrahamson, koperasi adalah sebagai badan usaha dengan kepemilikan dan pemakaian jasa merupakan anggota dari koperasi itu sendiri, serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh yang menggunakan jasa dan pelayanannya. Terdapat 5 prinsip dalam koperasi. Yang pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, koperasi bersifat mandiri. Yang ketiga, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokrasi. Yang keempat, sisa hasil usaha atau SHU yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota. Yang kelima, modal diberi balas jasa secara terbatas. Selanjutnya, kita masuk ke dalam jenis koperasi. Terdapat 4 jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau penggadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Yang kedua, koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Yang ketiga, koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Misalnya simpan pinjam, asuransi, akuntan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi. Selanjutnya, jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Yang pertama, koperasi primer. Koperasi primer merupakan koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang seorang dengan jumlah anggota minimal 20 orang yang mempunyai kesamaan aktivitas, kepentingan tujuan, dan kebutuhan ekonomi. Yang kedua ada koperasi sekunder, yaitu koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang berbadan hukum baik primer maupun sekunder. Jenis koperasi menurut status keanggotaannya. Yang pertama, koperasi produsen, yaitu koperasi yang anggotanya para produsen barang atau jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Yang kedua, koperasi konsumen, yaitu koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakaian barang atau jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Selanjutnya, terdapat 4 jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya. Yang pertama, koperasi simpan pinjam atau KSP, yaitu koperasi yang memiliki usaha tunggal yang menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Yang kedua, koperasi serba usaha atau KSU adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam, misalnya unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, dan unit wartel. Yang ketiga, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Dan yang keempat, koperasi produksi, yaitu koperasi yang bidang usahanya membuat barang dan menjual secara bersama-sama.
Selanjutnya, terdapat 4 jenis koperasi di Indonesia, yaitu koperasi produksi, yaitu koperasi yang melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Yang kedua, koperasi konsumsi, yaitu koperasi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam, yaitu melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan. Dan yang keempat, koperasi serba usaha, yaitu terdiri atas berbagai jenis usaha. Selanjutnya, bentuk-bentuk koperasi. Bentuk koperasi berdasarkan dari tingkatannya dan berdasarkan jenis usahanya. Berdasarkan dari tingkatan terdapat 2 jenis, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang pendiriannya oleh perseorangan atau kelompok. Koperasi sekunder adalah koperasi didirikan oleh badan hukum koperasi. Sedangkan berdasarkan jenis usahanya terdapat 4 jenis, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Selanjutnya, bentuk koperasi menurut Perundang-undangan Nomor 60 Tahun 1959. Dalam Perundang-undangan Nomor 60 Tahun 1959 Pasal 13 Bab 4 dikatakan bahwa bentuk koperasi ialah tingkat-tingkat koperasi yang didasarkan pada cara-cara pemusatan, penggabungan, dan perindukannya. Dari ketentuan tersebut, maka didapat 4 bentuk koperasi, yaitu primer, pusat, gabungan, dan induk. Primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan, biasanya terdapat di setiap desa, ditumbuhkan koperasi primer. Pusat, koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer di setiap daerah tingkat 2 kabupaten, ditumbuhkan pusat koperasi. Gabungan, koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat di tiap daerah tingkat 1 provinsi, ditumbuhkan gabungan koperasi. Induk, koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi di ibu kota, ditumbuhkan induk koperasi. Dari ketentuan-ketentuan yang sudah dijabarkan tersebut, maka dikatakan bahwa keberadaan dari koperasi-koperasi tersebut dijelaskan dalam pasal 18 dari Perundang-undangan 6059 yang mengatakan bahwa di tiap-tiap desa ditumbuhkan koperasi desa, di tiap-tiap daerah tingkat 2 ditumbuhkan pusat koperasi, di tiap-tiap daerah tingkat 1 ditumbuhkan gabungan koperasi, di ibu kota ditumbuhkan induk koperasi. Maka bentuk koperasi menurut undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian masih mengaitkan bentuk-bentuk koperasi itu dengan wilayah administrasi pemerintah pasal 16. Tetapi tidak secara ekstensif mengatakan bahwa koperasi pusat harus berada di ibu kota kabupaten dan koperasi gabungan harus berada di tingkat provinsi. Sekian penjelasan dari saya mengenai jenis dan bentuk koperasi. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.